Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang belajar memperbesar kapasitas iman kita. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar memperbesar kapasitas iman kita. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya di pagi hari ini. Saya harus belajar memperbesar kapasitas iman kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal ke-17. Ayatnya yang ke-6. Dalam terjemahan baru, Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal ke-17 ayat yang ke-6 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini Bible mencatat dengan jelas bahwa hidup orang benar akan hidup oleh iman. Bible mencatat dengan jelas, kitab suci mencatat dengan jelas bahwa hidup saudara dan saya, bahwa hidup orang percaya, bahwa hidup anak Tuhan, bahwa hidup orang Kristen, bahwa hidup orang benar akan hidup oleh iman. Orang Kristen, orang percaya bukan hidup karena uang, bukan hidup karena jabatan, bukan hidup karena posisi, bukan hidup karena popularitas, dan lain sebagainya. Saudara jangan salah mengartikan saya. Dalam hidup ini, saudara dan saya, kita memerlukan uang, kita memerlukan fasilitas, kita memerlukan kedudukan, posisi, di mana Tuhan mempercayakan kita di kantor, keluarga, rumah tangga, pelayanan. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia pasti membutuhkan hal-hal yang saya sebutkan. Tetapi sadarilah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang saya sebutkan seperti keuangan, ekonomi, jabatan, popularitas, kedudukan, tidak selama-lamanya bisa menolong keadaan hidup kita yang sedang menghadapi pergumulan dan permasalahan. Saya ambil contoh. Dalam hidup ini, saudara dan saya memerlukan uang. Siapapun kita, baik anak Tuhan ataupun mereka yang hidup di luar Kristus, kita sama-sama memerlukan uang sebagai alat tukar, jual beli dan lain sebagainya. Tetapi seringkali uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan hidup kita dari namanya sakit penyakit. Ada banyak orang kaya di luar sana memiliki harta, memiliki kekayaan, tapi dia tidak bisa membeli kesembuhan dan mujizat. Seringkali mereka punya uang pergi ke rumah sakit hebat, dokter-dokter terkenal, namun hasilnya mereka berkata, mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu, mohon maaf Saudara, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita telah berjuang yang terbaik, tetapi penyakit kanker ini tidak bisa disembuhkan, penyakit tumor ini tidak bisa disembuhkan, penyakit batu ginjal ini tidak bisa dipulihkan, penyakit paru-paru, penyakit jantung tidak dapat disembuhkan oleh medis. Itu artinya bahwa uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, seringkali tidak bisa menyelamatkan hidup kita dari segala sakit penyakit. Bahkan kedudukan kita, nama besar kita, pangkat kita, popularitas kita tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga kita. Ada banyak orang-orang terkenal pada akhirnya rumah tangganya bercerai, berpisah, tidak lagi bisa bersatu karena mereka berpikir, kalau saya terkenal, rumah tangga saya aman. Kalau rumah tangga saya dipenuhi dengan harta berlimpah, rumah tangga saya aman, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di minggu yang berbahagia, di minggu anugerah ini, saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai bapak rohani, Bapak Ibu Saudara, sebagai teman di dalam Kristus, mengingatkan bahwa uang, kedudukan, jabatan, popularitas tidak bisa seringkali menyelamatkan hidup kita dari pergumulan, dari masalah, dari tekanan kehidupan, dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali oleh Bible bahwa hidup orang percaya, bahwa hidup orang benar, bahwa hidup orang Kristen, hidup hanya tergantung iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin.
Nah, iman percaya saudara dan saya, iman kita hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Iman saudara dan iman saya adalah iman yang tepat, bukan iman yang salah kaprah. Saudara beriman, saudara dan saya beriman, saudara dan saya berharap, saudara dan saya mengandalkan satu pribadi yang dahsyat namanya Yesus Kristus. Iman kita arahkan kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan yang kedua, iman kita arahkan kepada firman Yesus Kristus. Kita bukan hanya beriman kepada pribadi Yesus, tetapi kita juga beriman kepada perkataan firman Yesus. Dan kita bukan hanya beriman kepada pribadi Yesus, firman Yesus, tapi kita juga berpegang, percaya, beriman kepada janji-janjinya. Sama-sama katakan dengan saya pagi hari ini, iman saya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, iman saya arahkan kepada pribadi Yesus, kepada firman Yesus, dan kepada janji Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali Bible mencatat ada seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat ke berbagai tabib, tetapi Bible mencatat sakit pendarahannya tidak bisa disembuhkan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berobat, dia tidak dapat disembuhkan. Satu kali Yesus melintas di salah satu kota di Yerusalem. Perempuan ini mendengar bahwa ada Yesus sang penyembuh, Yesus sang Mesias, Yesus sang juru selamat, Yesus yang membangkitkan orang mati. Aku mendengarnya dari jauh, aku melihatnya dari jauh. Tiba-tiba perempuan yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun ini, dia menghampiri Yesus dan dia berkata dari kejauhan, "Asal ku jama ujung jubah Yesus, maka penyakitku akan sembuh. Maka aku akan dipulihkan. Maka aku akan mengalami kelepasan. Maka aku akan mengalami kemerdekaan. Asal ku jama ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh dan diselamatkan." Saudaraku, apa yang terjadi? Bible mencatat selanjutnya dalam cerita ini, perempuan ini mengarahkan imannya kepada pribadi Yesus. Perempuan ini mengarahkan imannya kepada perkataan Yesus. Dan perempuan ini mengarahkan imannya kepada janji Yesus. Dia mendekati Yesus secara diam-diam. Lalu dia sentuh ujung jubah Yesus. Dan seketika itu Bible mencatat, pendarahannya berhenti total. Sehingga Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang menjamah aku? Murid-murid berkata, "Guru, kita dikelilingi oleh banyak orang. Semua orang berusaha untuk menyentuh tubuhmu." Tetapi kata Yesus, tidak. Ada satu orang yang menyentuh hidupku dan menarik kuasa keluar dari hidupku, yaitu kuasa mujizat, kelepasan, pemulihan. Yang setuju katakan amin. Dia mengalami kesembuhan, pendarahannya pada saat itu berhenti total. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau pagi hari ini, kalau hari ini, iman saudara dan saya diarahkan kepada pribadi Yesus, diarahkan kepada firman-Nya, diarahkan kepada janjinya, maka hari ini saudara akan mengalami kesembuhan. Maka hari ini saudara akan mengalami pemulihan. Hutang piutang dilunasi, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, jalan-jalan yang buntu akan Tuhan berikan jalan-jalan yang baru. Karena saya percaya di dalam Yesus selalu ada jawaban, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, di dalam Yesus selalu ada pemulihan, di dalam Yesus selalu ada mujizat, dan di dalam Yesus selalu ada apapun yang dunia dan saudara saya cari dan perlukan. Karena di dalam Yesus ada segala-galanya. Saudara, satu kali Bible mencatat dengan jelas, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius duduk di pinggir jalan. Bartimius memang matanya buta, tetapi telinganya tidak tuli. Satu kali Yesus dengan rombongannya berjalan melintasi kota Yeriko. Dan Bartimius berkata, "Ada apa ini? Ada keramaian apa ini?" Lalu orang di sekitarnya menginformasikan kepada Bartimius, ada Yesus orang Nazaret yang akan melintasi Yeriko. Lalu Bartimius dengan semangat
untuk berjumpa dengan pribadi ini. Ketika rombongan sudah melewati Bartimeus, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bahkan, Bible mencatat dengan jelas, Bartimeus dimaki-maki, dibentak orang di sekitarnya. "Diam kamu, diam kamu, diam kamu." Karena profesi seorang buta adalah mengemis, meminta-minta belas kasihan. Dan bagi sebagian bangsa Yahudi, kegiatan ini merupakan kegiatan yang memalukan, yang harus dikucilkan dan dibuang dan harus dipisahkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bersyukurnya Bartimeus tidak fokus dengan apa kata orang. Bartimeus tidak fokus dengan apa kata ancaman orang. Bartimeus hanya fokus kepada pribadi Yesus, firman Yesus, dan janji Yesus. Dan satu kali Bartimeus berteriak dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang terjadi, saudara? Yesus berhenti. Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kau mau untuk aku perbuat?" Bartimeus berkata-kata, "Rabuni, aku guru, supaya aku dapat melihat." Seketika itu juga Yesus berkata, "Imanmu lah yang telah menyembuhkan hidupmu." Yang setuju, katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan besarnya adalah di pagi hari ini, mengapa iman percaya kita, iman pengharapan kita harus tertuju kepada pribadi Yesus? Kenapa iman saya nggak boleh tertuju kepada manusia, kepada kokoh saya, kepada cici saya? Pengharapan saya kenapa nggak boleh kepada orang yang kaya? Kenapa harus kepada Yesus? Yang pertama yang Tuhan ajarkan buat kita semua, kenapa iman kita harus tertuju kepada pribadi Yesus? Karena yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya, karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Semua yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya memiliki Yesus yang hidup. Yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya juga memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kepada pribadi Yesus tidak akan pernah sia-sia. Iman saudara kepada Yesus, iman saya kepada Yesus tidak akan sia-sia dan tidak akan pernah mati. Karena Yesus adalah Tuhan. Mungkin buat sebagian banyak orang, Yesus hanyalah sekedar nabi. Buat sebagian kepercayaan lain, Yesus hanya sekedar rasul. Buat sebagian orang, Yesus hanya sebagai pembawa berita kabar baik dari Tuhan. Tetapi tidak bagi iman saudara dan iman saya. Orang boleh beriman Yesus hanya nabi, orang boleh beriman Yesus hanya rasul, orang boleh beriman Yesus hanya sekedar pembawa pesan kabar baik sorga. Tapi buat iman saudara dan iman saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita, menolong hidup kita, mengubahkan hidup kita, menyertai hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan di rumah masing-masing pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bagi saudara dan saya, Yesus adalah Tuhan. Ketika kita berdoa, Dia mendengar. Ketika kita berdoa, Dia bukan hanya mendengar, tapi Dia juga menjawab doa-doa kita. Ketika kita beriman kepada pribadi Yesus, kepada firman Yesus, kepada janji Yesus, kepada perkataan Yesus, maka Dia tidak berdusta. Ibrani dengan jelas mencatat dan mengatakan, ketika Dia berfirman, ketika Dia berjanji, Dia mengikat janji dan firman-Nya dengan sumpah. Itu artinya Dia tidak akan lalai, Dia tidak akan berdusta, Dia akan menggenapi seluruh firman-Nya dalam kehidupanmu dan kehidupanku untuk menolong hidup kita, menyelamatkan hidup kita, memerdekakan hidup kita, menyertai hidup kita, dan memberikan kita kekuatan yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya sangat excited ketika kita membahas satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa iman kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yesus sangat sanggup. Satu kali ada cerita dalam Bible pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana ini mereka mengalami kehabisan anggur. Yesus bukan hanya mengubah
air biasa menjadi anggur, tapi mengubah air biasa menjadi anggur yang terbaik. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, tapi di tangan Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam tangannya. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Satu kali Yesus harus diminta oleh Simon Petrus untuk membayar teks, membayar pajak guru, agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Yesus dengan tenang berkata kepada Simon, pancinglah ikan. Ikan yang pertama dari mulutnya akan keluar koin, dan bayarkanlah pajak itu. Satu untukmu dan satu untukku. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Itu artinya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau akan menyelamatkan keluargaku, Engkau akan menyelamatkan rumah tanggaku, Engkau akan menyelamatkan bisnisku, Engkau akan menyelamatkan hutang pihutangku, Engkau akan menyelamatkan pekerjaanku, Engkau akan menyelamatkan seluruh aspek kehidupanku. Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, kenapa harus Yesus? Karena Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit menjadi pulih dan membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Karena di dalam Yesus terletak semua kuasa. Yesus berkata satu kali kepada murid-muridnya ketika ia bangkit, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan ke dalam tanganku. Ingat saudara, nama Yesus berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kenapa iman kita harus tertuju kepada Yesus? Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan. Yang kedua, karena di dalam Yesus memiliki segala kuasa. Kuasa apapun. Badai itu tunduk, diam, tenang di dalam nama Yesus. Iblis itu tunduk dan diam, tenang dalam nama Yesus. Dan seluruh kuasa bertekuk lutut dan berkata, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kita kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya di dalam Yesus tidak akan sia-sia. Iman saya di dalam Yesus akan menyelamatkan hidup saya, akan memulihkan hidup saya, akan membaharui hidup saya, dan akan memberkati hidup saya. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa iman kita harus tertuju kepada pribadi Yesus? Yang kedua, karena Yesus itu setia dengan perkataannya. Yesus itu tidak berdusta, dan sebaliknya Dia pasti menggenapi firman-Nya. Apa firman-Nya? Aku Immanuel yang akan menyertai kehidupan saudara. Apa firman-Nya? Akulah Alfa yang memulai kehidupanmu. Apa firman-Nya? Akulah Omega yang akan mengakhiri kehidupanmu. Apa firman-Nya? Firman-Nya berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa-nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara, Yesus setia. Hari ini, pagi hari ini, saudara akan menerima pemulihan dari Yesus. Ya, saudara akan dipulihkan. Ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, maka Tuhan mengingat janjinya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib menyelesaikan segala pergumulan kita. Sehingga Dia berkata, it is finished, sudah selesai. Aku menanggung segala kelemahan hidupmu, segala pergumulanmu, segala tantangan kehidupanmu. Saya menyadari betul dalam menjalani hidup ini, kita pasti berjumpa dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan masalah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, selalu saya katakan, jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan tantangan kehidupan, jangan fokus dengan pergumulan. Buang ini semua jauh-jauh. Mari kita arahkan mata kita, hati kita, telinga kita, perasaan kita, seluruh iman kita kepada pribadi Yesus, firman Yesus, dan yang terpenting janji Yesus Kristus. Karena ketika kita beriman kepada Yesus, maka saudara akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana caranya kita dapat memperbesar kapasitas iman kita di dalam Yesus? Mari kita lihat Roma pasal ke-10, ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian, Roma pasal ke-10, ayat yang ke-17.
dalam terjemahan baru. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana caranya saudara dan saya dapat memperbesar kapasitas iman kita? Yang pertama jawabannya, beri makan iman kita setiap hari dengan firman Yesus Kristus. Beri makan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jangan sering-sering mendengar kabar-kabar buruk, kabar-kabar hoax, berita-berita menakutkan, berita-berita yang ada di televisi yang hanya melemahkan iman. Buang ini semua jauh-jauh dari kehidupan kita. Pakai telinga kita, pikiran kita, hati, perasaan kita hanya mendengar firman Kristus Yesus. Ketika saudara mendengar firman Kristus Yesus, masalah boleh ada, varian-varian boleh berganti, mau delta, mau omikron, mau resesi, mau inflasi, mau keadaan terpuruk, mau ada bencana alam, mau ada gempa bumi, apapun masalahnya. Iman kita di dalam Yesus, kita dengar firman-Nya setiap hari, maka kita akan tenang di dalam caranya. Sama seperti pujian yang selalu saya katakan, saya angkat, saya naikkan dalam ibadah-ibadah yang saya pimpin secara langsung. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi beberapa minggu yang lalu, hari Jumat tepatnya, Jumat yang lalu, Jakarta dilanda dengan gempa 6 sekian skala Richter. Dan tahu saudara, semua orang sudah teriak-teriak, semua orang sudah ketakutan dan lain sebagainya ya. As a human being kita punya rasa takut sehingga kita pada akhirnya panik sendiri. Dan posisi saya pada waktu gempa terjadi, saya sedang tidur nyenyak di mobil saya di bawah gedung yang berlantaikan sampai 30 lebih lantainya. Jadi saya tidur, saya tenang, saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tidur sejenak, biarlah saya tidur nyenyak, mimpi indah, haleluya, amin. Saya tidur di mobil saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan tiba-tiba gempa mengguncang DKI Jakarta. Gempanya sepertinya ada di wilayah Banten, tetapi Jakarta juga terkena dampaknya karena kira-kira 5 atau 6 skala Richter. Dan semuanya berguncang, gedung berguncang, semua bergoncang, orang berhamburan keluar. Tapi lucunya pada saat itu saya tidur tenang dalam hadirat Tuhan. Saya tenang aja tidur, tiba-tiba istri saya ketuk kaca mobil, tak 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 tak, sayang bangun sayang, sadar sayang, ini gempa. Saya langsung, gempa ya? Aduh, aku tidur nyenyak sih, masalahnya aku nggak tahu. Bukan berarti mereka tidak beriman, bukan berarti mereka tidak bertuhankan Yesus. Tetapi orang yang mengarahkan imannya kepada Yesus, orang yang mengarahkan imannya kepada firman Yesus, orang yang mengarahkan imannya kepada janji Yesus, dia akan tenang dalam segala keadaan apapun. Masalah boleh menekan, keadaan boleh berguncang, tapi firman Tuhan berkata, 1000 boleh rebah di sisi kananmu, atau 10.000 boleh rebah di sisi kirimu, ataupun sebaliknya, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Oleh karenanya setiap hari beri makan iman kita dengan firman. Jangan sering-sering terlalu baca media, mainstream, koran, dan lain sebagainya. Usahakan Bapak Ibu Saudara, saudara baca firman, satu hari satu pasal saja. Baca firman Tuhan. Apapun, ngerti nggak ngerti, baca saja. Nanti ketika guncangan datang, masalah datang, pergumulan datang, kita tidak bisa dikalahkan dengan mereka-mereka. Tapi kita akan diterangi. Karena firman Tuhan berkata, terang dan pelita bagi hidup kita. Dan hari-hari ini, banyak orang berkata kepada saya, Pak, 2022 adalah tahun inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Itu buat orang dunia. Bagi saya dan saudara, 2022 tidak ada harga tawar-menawar. 2022 adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan. Saya berdoa,
setiap pagi dan setiap malam buat saudara dan juga keluarga saya. Sepanjang tahun 2022, saudara dan saya hidup dalam peningkatan, hidup dalam kelimpahan. Keluarga dalam kelimpahan, keluarga dalam peningkatan. Rumah tangga dalam peningkatan, rumah tangga dalam kelimpahan. Tubuh jiwa kita mengalami peningkatan dan mengalami kelimpahan. Nggak sakit-sakitan lagi, tapi sehat. Tidak terpapar virus, tapi sehat. Dalam nama Yesus, itu yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Orang ketakutan, cari duit susah hari-hari ini. Tetaplah percaya. Iman di dalam Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa-nyawa bagi dombanya. Nggak usah takut, saudara. Meskipun saya tahu manusia punya rasa takut, tapi Tuhan mau saudara jangan hidup dalam ketakutan. Meskipun saya tahu manusia punya rasa khawatir, tapi Tuhan mau saudara jangan hidup di dalam rasa kekhawatiran. Mulai hari ini, di ibadah minggu yang berbahagia ini, mari kita mulai belajar memperbesar kapasitas iman kita dengan cara dengarkan firman Tuhan setiap hari. Buka telinga ini, buka pikiran ini, buka hati ini, buka mata ini. Baca firman, dengar firman, baca firman, dengar firman. Sehingga guncangan-guncangan sebesar apapun tidak bisa mengguncang iman kita. Orang mau rendahin kita, orang mau fitnah kita, orang mau jatuhin kita, orang mau celakain rumah tangga kita, bisnis, pelayanan, pekerjaan, terserah mereka mau ngomong apa. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Jika Tuhan berserta dengan aku, Yesus di dalam hidupku, aku akan keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Dunia boleh teriak kesusahan, susah ekonomi, resesi ekonomi, tapi aku anak kesayangan Yesus. Firman-Nya berkata, aku diberkati, aku berkelimpahan, aku mengalami peningkatan, dan apa saja yang kukerjakan bersama dengan Yesus akan dibuatnya berhasil. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan di rumah masing-masing. Haleluya. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana cara kita memperbesar iman kita? Yang kedua, selain kita membaca firman, dengar firman Tuhan, beri makan firman dalam hidup kita hari-hari. Yang kedua, tutup telinga ini, mata ini, pikiran ini, hati ini dengan hal-hal negatif. Buang mulai hari ini. Ada kabar-kabar negatif di sosial media, reject, delete. TV, matikan saudara. Jangan dengar. Tapi Pak, kita kan makhluk sosial. Oke, saya tahu kita makhluk sosial. Dengarkan hal-hal positif, hal-hal membangun, hal-hal yang menguatkan. Bukan hal-hal yang melemahkan iman, menjatuhkan, membuat kita pada akhirnya merasa kecil. Oh iya, dolar makin naik, nyari uang susah, harga-harga makin naik. Semakin saudara memberi makan telinga saudara dengan hal-hal buruk, semakin kecil iman saudara. Tetapi ketika saudara kunci rapat-rapat telinga ini, mata ini, pikiran ini, hati ini, kunci semua dengan kuasa darah Yesus, maka iman saudara akan makin besar, 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 dan besar, dan akhirnya firman Tuhan tergenapi. Kita keluar lebih daripada pemenang. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.